Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue hadir dengan playlist detail kecil lagi, yaitu detail kecil anime One Punch Man. Untuk nyari detail kecil, gue udah maraton season 1 dan season 2-nya. Hasilnya, gue nemu cukup banyak detail kecil di season 1. Tapi sebaliknya, gue malah nemu sedikit banget detail kecil di season 2-nya. Rasanya perbedaan antara season 1 dan 2 terlalu jauh, dan terasa seperti ada sesuatu yang hilang. Bahkan momen menyentuhnya pun terasa kurang di season 2-nya. Berbeda dengan season 1 yang terasa sangat deep di beberapa scene. Buat kalian yang belum pernah nonton One Punch Man, saat ini One Punch Man bisa ditonton secara legal di Muse Asia. Kalau nggak salah, kemarin sempat masuk ke Muse Indonesia dan kemungkinan hak siarnya sudah habis. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau One Punch Man bakal masuk lagi ke Muse Indonesia. Jadi kalau pengen nonton, bisa cek di sana, link bakal gua taruh di deskripsi. So, langsung aja. Detail pertama yang gua temukan adalah sense of danger atau intuisi terhadap bahaya yang Saitama miliki sangatlah tinggi, terutama untuk sesuatu yang tidak terlihat. Berbeda dengan Asura Kabuto dan Raja Lautan, Saitama seperti tidak terlalu peduli dengan mereka karena dia sudah melihat seperti apa musuhnya secara langsung. Tapi kalau kalian perhatikan, di scene awal ketika dia bertemu dengan raksasa, diserang makhluk bawah tanah, dan belalang sembah, mata Saitama secara langsung tahu dari mana arah mereka datang sebelum sempat melihat musuhnya seperti apa. Artinya, Saitama tidak begitu peduli dengan makhluk yang sudah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi akan sedikit penasaran jika didatangi musuh yang tidak sempat dia lihat dengan matanya. Detail selanjutnya, gue coba memikirkan apa yang menjadi alasan si raksasa malah menyerang kakaknya. Nah, setelah gue perhatikan, sepertinya si raksasa ini kidal. Bukti yang memperkuat asumsi ini bisa kita lihat dari scene ketika dia meminum ramuan. Di sini dia minum dengan tangan kiri. Bukti lainnya bisa kita lihat dari tangan yang dia gunakan untuk membanting Saitama. Saitama kan ada di pundak kirinya, jadi harusnya tangan kanan adalah yang paling efektif untuk membanting Saitama. Tapi anehnya, dia malah membanting Saitama dengan tangan kiri. Sehingga gue cukup yakin si raksasa bergerak secara refleks menyerang dengan tangan kiri karena dia kidal. Apalagi ketika kakaknya memberi perintah, dia sama sekali tidak memperhatikan dan berfokus ke dirinya sendiri. Sekarang detail yang ada di dalam mimpi Saitama. Detail pertama adalah alasan kenapa baju Saitama bisa robek. Kalau kalian perhatikan atau nonton dengan speed yang lambat, bakal kelihatan kalau baju Saitama ditarik salah satu musuhnya, makanya baju itu bisa robek. Detail kedua, ketika Saitama serius, dia bahkan tidak akan terlempar di udara meskipun dirinya dihantam dengan kekuatan yang sangat besar. Malahan dia bisa menyerang balik tanpa bergerak dari posisi awalnya. Padahal kalau berdasarkan scene ini, dia lagi melayang di udara loh. Detail ketiga, ini gue dapatkan dari Instagram 0% dan Alfarizi. Ketika Saitama bertarung dengan makhluk bawah tanah, terlihat scene yang memperlihatkan detak jantung Saitama. Ini adalah scene yang memberitahu kita kalau Saitama sangat puas dengan pertarungannya saat ini. Nah, scene yang sama pun muncul lagi di episode 12 ketika Saitama melawan Boros. Detik-detik terakhir ketika Boros ingin mengeluarkan serangan terkuatnya, muncul scene detak jantung yang sama persis seperti di episode 1 tadi. Ini memperlihatkan kalau Boros sangat puas dengan pertarungannya melawan Saitama. Dan detail keempat, gue dapat dari Inspektur 111. Di sini dia ngasih tahu kalau ada kesalahan animasi di salah satu raksasa yang Saitama lawan. Bisa kalian perhatikan kalau salah satu raksasa yang Saitama pukul secara ajaib muncul lagi dalam keadaan berdiri. Sekarang detail yang gue temukan di episode 2. Setelah Saitama menampar monster nyamuk, bisa kita lihat kalau tanah retak dan langit terbelah. Nah, kalau kalian perhatikan, penyebab langit dan tanah bisa seperti itu karena efek angin dari tamparan Saitama. Di sini terlihat setelah Saitama menampar monster nyamuk, ada efek angin yang menghantam tanah. Nah, itulah yang menyebabkan tanah retak dan langit terbelah karena angin menyebar ke atas dan ke bawah. Di episode 3, rambut Genos menjadi afro setelah serangan apinya dibalikan Asura Kabuto. Nah, Genos pernah bilang kalau hampir seluruh tubuhnya adalah buatan dan itu termasuk rambutnya. Jadi setelah rambutnya menjadi afro di episode 3, Profesor pun mengganti rambut Genos dengan model rambut yang baru dan kemungkinan itu adalah rambut yang tahan api. Makanya setelah kejadian itu, rambut Genos tidak pernah lagi menjadi afro. Bukti kalau rambut Genos sudah diganti bisa kita lihat di episode 4 ketika Genos ingin mengganti tubuhnya. Di sini terlihat kalau rambut afro Genos sedang dipajang di atas meja. Detail berikutnya, gue dari dulu udah curiga kalau mode Asura milik Asura Kabuto sepertinya mengingatkan gue kepada sesuatu. Nah, kayaknya dari corak warna dan tanduk di kepala Asura Kabuto sangat mirip dengan Ivan 01 dari Neon Genesis Evangelion. Masuk ke episode 4, kalau kalian jeli, kalian bakal menyadari kalau sebenarnya King sudah muncul sekitar 2 kali sebagai cameo, yaitu di episode 4 ini dan di episode 1. Detail ini bakalan connect dengan penjelasan King di season 2, di mana dia secara kebetulan berada di tempat kejadian ketika insiden Vaksin Man, makhluk raksasa, dan si botak berkelompok. Kemunculan King yang pertama ada di awal episode 1, yaitu scene ketika seseorang yang menggunakan hoodie putih dan topi hitam sedang berjalan di depan layar. Lalu beberapa saat kemudian, Vaksin Man datang menyerang. Nah, King muncul lagi di awal episode 4 dengan hoodie dan topi yang sama, sambil melihat kelompok Hammerhead dari kejauhan. Tapi untuk scene si otot raksasa, gue udah coba perhatikan baik-baik dan tidak menemukan cameo King di sana.
Detail berikutnya ada di episode 5. Ketika Saitama dan Genos saling bertarung, kita diperlihatkan scene Genos menyerang Saitama dengan bertubi-tubi. Lalu Genos berkata kalau yang dia pukul hanyalah bayangan saja. Alasan kenapa Genos berkata itu adalah bayangan, karena kalau kalian nonton dengan speed yang sangat lambat, bakalan terlihat kalau Saitama menjadi transparan. Detail kecil berikutnya, yang gua rasa kalian juga semua sudah tahu, yaitu anak kecil yang Saitama selamatkan di episode 1 adalah anak dari kepala asosiasi pahlawan. Salah satu buktinya bisa kita lihat dari dagu mereka yang sama-sama terbelah. Gue ucapkan apresiasi untuk Instagram Yusuf Yoga, karena awalnya gue nggak berniat masukin ini. Pindah ke detail berikutnya, ketika Saitama dan Genos makan, kita bisa melihat kalau bukan cuma fisik Saitama yang kuat, tapi giginya juga sangat kuat. Coba perhatikan model es batu yang dimakan Saitama. Itu bukanlah es batu hancur, tapi es batu kotak yang padat. Nah, melihat Saitama yang bisa menggigit es batu itu dengan santai, artinya gigi Saitama sangatlah kuat. Makanya di episode 5, dia bisa menggigit pedang Sonic hingga patah. Masih di tempat makan, gue awalnya bertanya-tanya kenapa tubuh Genos menyala ketika dia makan, dan gue pun baru ingat kalau seluruh tubuh Genos adalah mesin, sehingga harusnya dia nggak bisa makan. Jadi kemungkinan besar, Genos membakar habis semua makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Tubuhnya yang menyala menjadi pertanda kalau dia sedang menggunakan kekuatannya untuk membakar makanan itu. Di episode 6, ada scene di mana Saitama memberikan nasihat kepada Genos berdasarkan apa yang tertulis di dalam buku. Itu adalah buku tentang kiat-kiat membangun tekad kuat yang dibuat King. Coba perhatikan kata-kata yang Saitama sebutkan. Untuk menjadi pahlawan, pertama-tama kamu harus melatih pikiranmu. Nah, kalau kita pertimbangkan seperti apa kondisi King, maka perkataan ini sangat relate dengan dia, di mana King harus melatih pikirannya demi bisa mencari jalan keluar agar kekuatannya tidak ketahuan. Lalu, kalau di season 1 Saitama mengambil penggalan kata-kata King untuk menyemangati Genos, nah di season 2 King menyemangati Saitama dengan kata-kata yang sama namun versi lebih lengkap. Detail selanjutnya, setelah Saitama menghancurkan meteor di episode 7, ada scene di mana Saitama mengeluh karena kontrakan yang dulu mengusir dia masih ada. Kontrakan itu adalah tempat tinggal Saitama di masa awal dia menjadi pahlawan. Next, di episode 8, ketika Raja Lautan melawan Sonic, bisa kita perhatikan kalau mata dan pukulan Raja Lautan saling berlawanan atau tidak sinkron. Dia memukul ke arah kiri, tapi wajahnya melihat ke arah kanan, dan begitu pula sebaliknya. Ini dikarenakan mata dari Raja Lautan mampu menandingi kecepatan Sonic, namun tubuhnya pada saat itu tidak cukup kuat untuk mengikuti kecepatan matanya. Makanya setelah hujan semakin lebat, Raja Lautan berkata kalau dia semakin kuat dan akhirnya tubuhnya bisa menyamai matanya untuk menyeimbangi kecepatan Sonic. Masih di detail tentang Raja Lautan yang gua dapat dari Instagram The Little Duck. Dalam mode terkuatnya, Raja Lautan memukul kepala Saitama dan menyebabkan gelombang kejut yang menghentikan hujan untuk sementara. Saitama kemudian berkata kalau pukulan Raja Lautan terlalu lemah, lalu kemudian membalas dengan satu pukulan biasa. Seketika seluruh awan hujan menghilang dan cuaca menjadi cerah. Ini adalah scene yang memperlihatkan seberapa jauh perbedaan kekuatan Saitama dengan Raja Lautan. Detail kecil lain yang gue temukan, sepertinya ekspresi Raja Lautan di scene ini sangat mirip atau mungkin terinspirasi dari monster kecoa di Terraformers. Detail berikutnya berasal dari Instagram @kimino_freewings. Dia berkata kalau desain karakter Genos, Metal Knight, dan pesawat luar angkasa Boros semuanya digambar dengan detail tanpa bantuan 3D. Untuk hal ini gue nggak begitu paham, tapi kalau kalian mengerti hal seperti ini bisa komentar di bawah. Ini adalah perbandingan Metal Knight dan Genos di season 1 dan season 2-nya. Kalau memang benar semua desain karakter itu adalah hasil gambar, maka berikan apresiasi tertinggi bagi mereka yang benar-benar niat membuat itu. Selanjutnya, ini sebenarnya adalah detail yang mengarah ke pertanyaan. Sepanjang cerita One Punch Man di season 1 dan 2, hanya ada dua orang yang secara naluri benar-benar memahami seberapa mengerikannya Saitama ketika pertama kali bertemu. Detail ini gue dapat dari Instagram GH Sapi. Asura Kabuto berkata kalau instingnya memberitahu bahwa Saitama adalah orang yang sangat berbahaya, sedangkan Boros berkata kalau Saitama memiliki energi yang tak terukur. Buat kalian yang notice, pasti akan merasa aneh kenapa cuma mereka berdua yang memahami potensi yang Saitama miliki. Padahal sebelumnya, seluruh pahlawan peringkat es sudah bertemu langsung dengan Saitama. Tapi kenapa tidak ada satupun dari mereka yang menyadari hal ini? Apakah ini artinya semua pahlawan es terlalu lemah untuk menyadari kekuatan sebenarnya yang Saitama miliki? Apakah ini berarti Asura Kabuto sangatlah kuat hingga bisa menyadari kengerian yang menyelimuti Saitama? Lalu, melihat dari cara Boros yang memanfaatkan energi untuk menyembuhkan dan memperkuat diri, mungkinkah hal yang sama terjadi di dalam tubuh Saitama? Karena seperti perkataan Boros tadi, Saitama adalah orang yang memiliki pasokan energi tak terukur. Entahlah, menurut kalian gimana? Sekarang mari kita pindah ke detail di episode 12. Di akhir pertarungan antara Boros dan Saitama, Boros berkata kalau Saitama sama sekali tidak serius dalam pertarungan itu. Nah, kalau kalian nonton pertarungan mereka dalam speed lambat, bakal kelihatan seberapa tidak seriusnya Saitama. Pertama, ketika Boros berlari mendekat, Saitama cuma jalan mundur. Kedua, ketika Boros berkali-kali memukul, Saitama hanya menghindar dan menahan dengan satu tangan saja. Dan ketiga, ketika Boros menggunakan serangan bertubi-tubi, Saitama sama sekali tidak membalas pukulan dan malah membuka lebar tangannya untuk menahan pukulan itu.
Berikutnya adalah perbandingan kecepatan Boros dan Saitama. Ketika Boros memukul Saitama, kalian bakal melihat scene di mana tubuh Boros bergerak dengan sangat cepat. Ini menandakan kalau kecepatan pukulan Boros berjalan lurus dengan kecepatan tubuhnya. Nah, coba bandingkan dengan Saitama. Untuk detail ini gue dapatkan dari Instagram 0% lagi. Dia ngasih tahu ketika Saitama menggunakan serangan beruntun biasa, jubahnya bergerak dengan sangat lambat. Ini menunjukkan kecepatan tangan Saitama yang sangat luar biasa tanpa harus mempercepat pergerakan tubuhnya. Dengan kata lain, yang bergerak cepat pada saat itu murni hanya bagian tangannya saja. Berbeda dengan Boros yang harus mempercepat seluruh tubuhnya. Selanjutnya, ketika Saitama terlempar ke bulan, dia sempat mengambil bebatuan di sana dan melemparnya. Setelah itu, Saitama mengeluarkan gestur mengangguk. Asumsi gua, Saitama ingin memastikan seperti apa gravitasi di bulan sebelum dia melompat, sehingga dia bisa menentukan seberapa besar kekuatan yang harus dia gunakan agar bisa melompat sampai ke bumi dengan tingkat gravitasi yang ada di bulan. Pindah ke detail berikutnya yaitu scene langit terbelah. Secara sekilas, scene ini memperlihatkan kita seberapa gila pukulan Saitama. Tapi kalau kalian lebih memperhatikan, bakalan terlihat seberapa besar dampak dari serangan terakhir Boros. Dari sini kita bisa bandingkan seberapa gila perbedaan kekuatan mereka. Boros yang menggunakan seluruh kekuatannya hanya mampu membuat celah kecil di langit, sedangkan satu tinju serius dari Saitama mampu membelah langit dengan radius yang sangat besar. Dan detail terakhir dari gua adalah ending season 1 yang memperlihatkan pilar dan dikelilingi banyak bunga. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut gua hilang di season 2, yaitu momen menyentuh yang terasa sangat kurang di season 2-nya. Hati gua terasa hancur hanya dengan melihat scene pilar ini, tanpa perlu dijelaskan dengan narasi ataupun dialog. Ini adalah simbol yang memperlihatkan kepada kita bahwa di balik komedi lucu yang kita lihat, di balik semua pertarungan seru yang kita tonton, ada banyak nyawa yang melayang secara off-screen tanpa kita sadari dan kita sama sekali tidak peduli dengan keberadaan mereka. Oke, sekarang adalah detail kecil yang gue temukan di season 2. Pertama, ketika Saitama mencoba menasihati Fubuki, mata Fubuki seperti ingin menangis. Ini memperlihatkan kepada kita seberapa besar beban mental yang Fubuki hadapi. Lalu di episode 2, Genos ingin menyebut Tatsumaki sebagai bocah, tapi akhirnya kata-kata itu ditahan dan langsung diganti. Genos melakukan ini karena sepertinya dia masih trauma setelah dibanting Tatsumaki di ending season 1. Lompat ke episode 10, ketika Saitama melawan King di dalam game, Saitama secara naluri menggunakan karakter bernama Bald Ogre, yang berarti ogre botak. Dan terakhir, di episode 11, Garo kecil sempat mengatakan kalau monster kepiting yang dia tonton di TV adalah sosok yang keren. Nah, sepertinya monster kepiting yang Garo katakan di sini adalah monster kepiting yang sama dengan yang Saitama katakan ketika melawan Kanilante di episode 1 season 1. So, itu tadi adalah semua detail kecil yang gue temukan setelah maraton One Punch Man season 1 dan 2. Gue ucapkan terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah ikut berpartisipasi membantu gue mencari detail kecil anime ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Dwi Cahyo. Semangat terus Sensei, karena Sensei merubah pandanganku tentang Overlord. Sama-sama. Ada dari Dazai, rating Bungo Stray Dogs menurut lu berapa bang? Kalau menurut gua pribadi 8,5. Gua suka dengan anime yang ceritanya ribet dan MC-nya ada banyak, seperti Durarara dan Bungo Stray Dogs. Rasanya satu kota itu hidup dan penuh dengan karakter yang penting. Ada dari Jack O'Lantern Panic, pilih Emilia apa Zessie Zetsume, sama-sama sudah. Gue sih mending Emilia aja yang waras. Dan terakhir, ada dari Aku Cinta Tulang. Gak mau tahu, aku mau bilang maaf soalnya cuma ngasih 10.000. Iya, gue ucapkan terima kasih banyak. So, itu dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi. Bye.